Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak sekali nikmat karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, termasuk nikmat kesempatan hingga saat ini kita masih dikaruniai umur untuk memperbaiki diri kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, handetolan dan hamba-hamba Allah yang soleh hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini termasuk ke dalam golongan umat yang diakui sebagai umat Rasulullah kelak di yaumil akhir dan berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita, dan salah satu wujud syukur tersebut adalah mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Baik ketika kita berada di masjid, di rumah, di tempat kerja, di sekolah mungkin, di jalan raya, di pasar, di toko, dimanapun kita berada, kita berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena kita tidak tahu di bagian bumi mana kita kelak akan dipanggil oleh Allah. Dan harapan kita semuanya, mudah-mudahan ketika kelak tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, kita dalam kondisi ketakwaan tertinggi, kondisi akhlak terbaik di antara semua episode kehidupan yang sudah kita jalani selama ini. Itu harapan kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kebaikan keluarga akan berpengaruh kepada kebaikan masyarakat, dan kebaikan dari masyarakat tersebut akan berpengaruh pula pada kebaikan negara. Oleh karena itu agama Islam ini banyak memberikan perhatian kepada masalah perbaikan keluarga. Di antara perhatian Islam adalah bahwa seorang laki-laki, banyak di antara kita di sini yang hadir di jamaah Jumat ini adalah laki-laki, ayah ataupun calon ayah, sebagai suami ataupun calon suami, dan kelak pada saatnya akan menjadi kepala keluarga, atau sekarang sudah menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, kita mendapat amanah untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Jamaah semuanya sudah hafal mungkin ayat ini, surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Surah 66 ayat 6. Itu ayat yang harus kita pegang selaku kepala keluarga dan calon kepala keluarga.
sebagai suami dan calon suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengandung unsur perintah kepada kepala keluarga khususnya untuk memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya dan juga kepada dirinya sendiri, menjaga diri dan menjaga keluarganya dari api neraka, memberikan perlindungan dari itu. Dan itu dapat dilakukan sekurang-kurangnya melalui 3 hal utama. Yang pertama, memberikan sandang, pangan, dan papan. Jelas kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik harus terpenuhi. Yang kedua, memberikan pendidikan. Dan yang ketiga, mendoakan. Harus diingat bahwa ketiga hal ini dalam rangka agar terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hal yang pertama, memberikan sandang, pangan, dan papan, ketika memberikan sandang atau pakaian adalah pakaian yang menjauhkan dari api neraka, yaitu untuk menutup aurat. Pakaian yang didapatkan pun harus didapatkan dengan cara yang halal. Ketika memberikan makanan, memberikan pangan, makanan dari sumber yang halal, cara mengolahnya pun halal. Begitupun dengan papan atau tempat tinggal. Yang kedua, memberikan pendidikan. Dalam konteks ini khususnya adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agamalah yang akan menuntun keluarga kita, istri dan anak-anak kita terhindar dari api neraka. Bahkan lebih dari itu, banyak kebaikan yang akan didapatkan bagi mereka yang faham agama dan mengamalkan ilmu agamanya. Namun, pendidikan agama saja tidak cukup. Karena agama itu ada aspek jasmani, aspek ruhani, aspek lahiriah, dan aspek batiniah. Kita sekarang masih hidup di dunia, dan dunia ini adalah tempat menabung di akhirat. Sehingga pendidikan yang kita berikan kepada keluarga kita adalah pendidikan dalam rangka hidup di dunia dan kelak hidup di akhirat. Kita berikan pendidikan, keterampilan untuk menghadapi segala tantangan hidup di dunia. Sehingga ketika lepas dari dunia, ketika masuk ke kehidupan akhirat, kita sudah siap. Kita siapkan kehidupan di dunia untuk siap kehidupan di akhirat. Dan itu tugas utama sebenarnya ada pada seorang ayah, seorang suami. Meskipun boleh jadi yang banyak bergaul dengan anak-anak adalah ibu, akan tetapi tugas utama mendidik keluarga ada pada ayah. Dan kita semua yang ada di sini adalah ayah dan calon ayah, suami dan calon suami. Jamaah rahimakumullah, pendidikan di sini termasuk di dalamnya kita mendidik keluarga kita, termasuk anak-anak kita, supaya menjadi generasi yang siap juga untuk mendidik generasi sesudahnya. Karena kita mendidik anak kita bukan hanya untuk hidup sekarang saja, kan, tapi menyiapkan mereka, menyiapkan generasi sudah kita untuk bisa mendidik generasi sudahnya, dan itu berlanjut terus. Dan itu akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Ketika kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita,
Dan itu jadi multi level, berlangsung terus. Anak kita mendidik anaknya dan seterusnya hingga hari kiamat. Itu akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya bagi orang yang pertama kali mendidik. Boleh jadi ada orang tua yang kurang optimal dalam memberikan hak-hak anak, kurang optimal dalam mendidik anaknya, tapi bukan berarti itu membenarkan anak untuk menentang orang tua. Tetap tidak dibenarkan anak untuk menentang atau berbuat durhaka kepada orang tuanya. Tetap kita doakan, karena kita selain sebagai orang tua, kita juga tentu menjadi anak dari orang tua kita masing-masing. Kita menjadi bagian dari keluarga kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendidik anak kita, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengajarkan atau mengingatkan yang baik. Yang kedua, memberikan contoh atau tauladan. Dan yang ketiga, bersabar dalam melakukan kedua hal yang di atas tadi. Kita mendidik hal yang baik, memberikan contoh suri tauladan, dan bersabar ketika melakukan 2 hal itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tentu kita semua sudah hafal ayat ini. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Ayat ini mengandung unsur pendidikan dalam keluarga juga, yaitu agar keluargamu, dirimu dan keluargamu tidak rugi, maka tingkatkan keimananmu sendiri. Mari beri contoh dengan berbuat kebaikan. Mari ajari, nasihati, tegur anak-anakmu agar berperilaku yang benar. Tapi ingat, harus sabar, jangan emosian, jangan marah-marah. Prosesnya panjang ini, dan ini proses seumur hidup. Hal pertama yang memberikan sandang, pangan, papan, dan yang kedua memberikan pendidikan tadi, semua itu jelas memerlukan kemampuan atau kompetensi lahir batin. Mampu dari segi ilmu, mampu secara finansial, dan juga mampu dari segi akhlak dan perilaku. Dan ini membutuhkan sosok seorang suami dan seorang ayah pembelajar yang senantiasa mengasah dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sebagai ayah dan sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Dan ini proses terus menerus, tidak berhenti di suatu titik kecuali ajal menjemput. Dan yang tidak kalah penting, proses ini harus disertai dengan selalu mengevaluasi diri, muhasabah diri. Apakah kita sudah menjalankan peran kita secara baik, tentu sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah. Selanjutnya yang ketiga adalah mendoakan keluarga. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Jamaah rahimakumullah, setiap usaha, apalagi usaha kebaikan, sudah semestinya lah kita iringi dengan doa kepada Allah. Karena kita manusia yang lemah, kita terbatas kemampuannya, hanya Allah tempat bergantung. Kita berdoa kepada Allah agar dalam melaksanakan amanah yang sudah dibebankan kepada kita, dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada kita, kita selalu dalam petunjuk Allah dan selalu juga dalam lindungan Allah. Jamaah rahimakumullah, setiap hari kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam setiap rakaat sholat kita. Di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk senantiasa ditunjuki jalan yang lurus.
tidak ada salahnya setiap kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di dalam batin kita, kita sertakan istri, anak-anak kita, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, teman-teman kita, tetangga kita, orang tua kita, dan semuanya kita sertakan itu dalam doa ihdinas siratal mustaqim di batin saja. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita batin, kita niatkan bahwa doa itu bukan hanya untuk kita saja, akan tetapi juga untuk keluarga kita juga dan orang-orang di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, ketika itu semuanya sudah kita laksanakan, memberikan sandang pangan papan, memberikan pendidikan, dan sudah mendoakan juga, insya Allah itu ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ketika kita ditanya oleh Allah besok di hari akhir, kita bisa menjawab bahwa kita sudah melakukan ikhtiar maksimal atas amanah yang diberikan Allah pada kita, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyampaikan salah satu penggalan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta atau ditanyai pertanggungjawabannya tentang apa yang ia pimpin. Setiap kita, apapun kita, bagaimanapun posisi kita, sebagai ayah, kepala keluarga, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai diri sendiri pun adalah pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri untuk selalu taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di yaumil akhir. Mari kita semua jamaah yang hadir di tempat ini untuk meluruskan niat. Kita selalu mengevaluasi, mereview apakah ketika kita membangun keluarga, membangun rumah tangga, niatnya sudah betul, niat lillahi ta'ala. Boleh jadi ada yang berniat berkeluarga karena cinta, karena sayang. Wallahi, cinta dan sayang itu dapat hilang di dunia. Boleh jadi karena pertengkaran, karena perselisihan. Akan tetapi ketika niat kita berkeluarga lillahi ta'ala karena Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, Allah senantiasa memberikan petunjuk, memberikan perlindungan ketika melakukan semua hal yang terkait dengan ketugasan kita dalam keluarga, memberikan petunjuk dan perlindungan dalam setiap episode yang kita jalani dengan keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, khususnya keluarga kita, selamat di dunia maupun di akhirat, menjadi keluarga yang selamat dan diberkahi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan kembali dengan keluarga kita, berbahagia bersama
di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita dalam berkeluarga. Kita berkumpul bersama di surganya Allah. Bayangkan betapa indahnya ketika keluarga yang harmonis, yang baik, yang melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya di dunia berkumpul kembali di surganya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang semacam itu. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.